Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Angkatan 43, kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini akan melakukan podcast yang berjudul tentang semangat bela negara, wujud SDM ASN tangguh dan unggul. Sebelum kami memulai podcast ini, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Fadila Rahman sebagai host kali ini dan bekerja di RSUD Tarakan, Kalimantan Utara. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dan tempat bekerjanya. Silakan, saya persilakan kepada teman saya Yuda untuk memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Dewinata. Unit kerja saya di Rumah Sakit RSUD Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Katarina Kewa, unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Lanjut. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anastasia Anita Manulang, unit kerja RSUD Tarakan. Lanjut, Kak. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan kepada pokok pembahasan kita pada hari ini tentang apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara itu sendiri. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk teman saya Yuda menjelaskan apa sih bela negara itu. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Ya, bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, serta disertai dengan rela berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat pada Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu juga pada Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk melakukan bela negara diperlukan suatu kesadaran yang dikatakan bahwa kesadaran itu pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Cakupan bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan ancaman yang nyata sesama negara maupun ancaman musuh yang bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang berbaik bagi bangsa dan negara, sebagaimana tercantum dalam pelatihan dasar CPNS tentang wawasan kebangsaan nilai-nilai bela negara. Yang akan saya bahas ini nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama yaitu cinta tanah air, dan yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk cinta tanah air, kita bisa menjaga tanah dan perkarangan seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raga sebagai bangsa Indonesia memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan contoh untuk kesadaran berbangsa dan bernegara, yang pertama yaitu ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, yang kedua menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ketiga berpikir, bersikap, berbuat bagi bangsa dan negara, yang keempat berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, pada Katarina Kewa, untuk melanjutkan pembahasan. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan untuk nilai-nilai bela negara berikutnya, yaitu ada sekitar 3 lagi nilai-nilai bela negara itu tersebut. Sebelumnya kepada teman-teman, baik itu kepada Kewa,
Anastasia, kalau memang ada yang bertanya tentang 2 poin yang telah dipaparkan oleh teman kita ini, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan minimal 1 atau 2 pertanyaan. Tapi kalau jika tidak ada, maka kita akan lanjut ke nilai bela negara berikutnya. Silakan untuk Kewa atau Anastasia untuk bertanya. Irma ini videonya aktif soalnya. Boleh saya, Kak? Ya, silakan Anastasia. Untuk yang 2 poin tadi, Kak, untuk yang cinta tanah air, kesadaran dan berbangsa dan bernegara, kalau menurut Yuda sendiri, apakah kesadaran berbangsa dan bernegara saat ini masih bisa diaplikasikan seperti dengan ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, apa masih ada sekarang ini? Ada masa era global begini, orang-orang sudah pada apati sendiri dengan gadget. Menurut Yuda bagaimana? Ya, untuk Seperti orang-orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi saya perjelas lagi pertanyaannya untuk Yuda. Ini yang ditanyakan oleh teman kita Anastasia. Ini apakah dalam kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat ini masih mempunyai keinginan untuk berorganisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Sedangkan kita tahu di era global ini kan orang sibuk dengan kegiatannya sendiri, kegiatannya masing-masing, begitu dengan menggunakan HP ataupun pergi-pergi piknik lah. Apakah ada sedikit masyarakat berpikir untuk ikut turut serta dalam organisasi kemasyarakatan tersebut? Seperti itu ya? Iya, benar. ya baik, kalau untuk itu contohnya misalnya kita punya organisasi sendiri ya, namanya PPNI. Nah, dari PPNI itu punya visi dan misi sendiri dan ada jadwal rutin untuk kegiatan ke masyarakat. Contohnya seperti sunatan massal, itu bisa langsung diaplikasikan langsung ke masyarakat dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan itu. Dari profesi sendiri dulu ya, Kak, ya, baru berkembang. Jadi mungkin dari penjelasan Yuda, dari organisasi tersebut yang masuk ke dalam masyarakat, kemudian merangkul masyarakat untuk gabung, untuk bersama-sama melakukan partisipan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut, seperti bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, seperti itu mungkin. Ya, Yuda ya. Kemudian dari teman kita, Kewa, ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup, Pak. Oke. Bila tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke nilai-nilai bela negara ke poin ketiga dan 4. Silakan untuk Kewa untuk menyampaikan nilai-nilai bela negara tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan sampaikan 2 poin dari nilai-nilai dasar bela negara. Yang ketiga itu ada setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, itu ada nilai dasar rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Serta yang terakhir, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Baik, demikian penyampaian materi dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kewa untuk penyampaian nilai-nilai bela negara untuk poin yang ketiga dan keempat. Mungkin ada sedikit yang mengganjal atau pembahasan yang perlu kita bahas tentang di poin ketiga dan keempat ini. Mungkin dari Yuda atau Anastasia mempunyai pertanyaan, saya berikan sekitar 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Bagaimana? Untuk Tidak saya ada jelas sih. pertanyaan atau saya yang bertanya ini? Boleh, silakan Kak. Ya, Pak. Ya, sudah. Oh, ada. Sudah, silakan Yuda. Mungkin Ya, ada yang mau saya bertanya. Kita sesuai diskusi dengan tempat santai ini. kerjanya, Ya, bisa silakan. berikan contoh penerapan untuk pengembangan peran atau perilaku yang dapat dilakukan saat ini. Untuk 2 poin ini ya Kak. Iya. Baik, boleh saya jawab sekarang Kak. Ya, silakan, Kewa. Untuk yang poin ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, untuk bagi kita sebagai profesi keperawatan, contohnya itu yang pertama, kita bisa menghormati segala bentuk keyakinan dan kepercayaan dari pasien, keluarga pasien maupun teman sejawat. Kemudian yang kedua itu kita melayani pasien dengan penuh rasa kasih sayang, serta tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemudian untuk contoh penerapan rela berkorban untuk bangsa dan negara, itu yang pertama kita harus memiliki sikap suka membantu sesama yang mengalami kesulitan. Kemudian selalu mengikuti kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan tempat kerja kita maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian selalu berpikir positif bahwa segala tindakan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat serta kesejahteraan bangsa dan negara. Bagaimana? Yuda, apakah cukup dari penjelasan Kewa tentang poin ketiga dan poin keempat ini? Cukup jelas. Cukup jelas. Kita ke Anastasia, siapa tahu mungkin ada yang mau ditanyakan. Sementara cukup, Kak. Oke, sementara cukup. Dari Kewa sendiri ada yang mau ditambahkan lagi? Saya rasa cukup, Kak. Cukup ya? Oke. Kemudian kita berarti kembali ke nilai-nilai bela negara di poin kelima, yaitu poin yang terakhir. Kita beri kesempatan kepada Anastasia untuk menyampaikan apa itu isi dari nilai bela negara di poin kelima. Silakan. Terima kasih moderator. Ini di poin yang kelima, Kak, kemampuan awal bela negara. Di mana di situ poinnya adalah diperlukannya rasa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta inteligensi. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan sehingga menjadi ASN yang dapat bela negara. Jadi intinya di ini ya, menjaga kesehatan ya. Agar selalu bugar. Supaya mampu membela negara. Siap. Sudah itu aja dari Anastasia. Itu aja kali, Kak. Mungkin ada yang teman-teman mau tambahkan. Yang mau ditambahkan lagi dari teman-teman yang lain? Apa mungkin ada pertanyaan di poin kelima ini? Saya ingin bertanya, Kak. Iya, silakan Kewa. Di nilai dasar bela negara yang kelima kan kemampuan awal bela negara, salah satunya ditunjukkan dengan sikap senantiasa memelihara jiwa dan raga. Nah, itu contoh yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan ASN sehari-hari itu kayak gimana, Kak? Mungkin boleh saya Silakan. jawab ya, Kak? Ya, silakan Anastasia.
sebagai ASN sebaiknya kita melakukan PHBS, Kak, perilaku hidup bersih sehat. Dimulai dari situ, jadi kita bisa tetap memelihara jiwa dan raga yang sehat sehingga mampu untuk membela negara. Atau ada yang mau nambahkan? Apa mami? Loading apa? Itu sih, Kak, perilaku PHBS dan gemar berolahraga. Jadi tetap mungkin sedikit juga saya tambahkan, mungkin dari senantiasa memelihara jiwa dan raga ini maksudnya bersih dari pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi senantiasa kita kokoh memegang ideologi kita, memegang dasar negara kita, setia kepada Pancasila seperti di poin ketiga di dalam nilai bela negara itu sendiri. Jadi kita senantiasa memelihara jiwa dan raga kita untuk membela negara kita, sehingga tidak mudah dipengaruhi dari pengaruh pergaulan-pergaulan asing yang di luar sana. Mungkin seperti itu. Oke. Siap, Kak, siap. Baik, teman-teman. Terima kasih buat penyampaian kalian tentang materi bela negara dan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara itu sendiri. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai abdi negara wajib memiliki sikap bela negara dan nilai-nilai bela negara itu sendiri, dan wajib kita tuangkan dalam saat kita bekerja di tempat kita bekerja untuk menjaga kesejahteraan pelayanan publik kita kepada masyarakat itu sendiri, agar bangsa dan negara kita juga tetap terjaga dan ada pengaruh-pengaruh dari luar bisa kita hindari. Mungkin cukup dari sini pembahasan kita. Bila tidak ada lagi yang perlu kita bahas ataupun kita ungkapkan, maka podcast hari ini akan saya tutup dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.